Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dari Ibu Junayah. Tak lupa selawat serta salam kami sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada Ibu Junayah yang telah memberikan kami waktu untuk membuat presentasi kali ini. Yang pertama kami dari kelompok 8, dari saya sendiri, Wahyu Christian, lalu ke Alia Putri Aningsih. Next. Pertama-tama kami akan membahas definisi qasas Al-Quran. Dan yang kedua adalah macam-macam qasas Al-Quran. Dan yang ketiga adalah faidah qasas Al-Quran. Yang keempat, pengulangan qasas Al-Quran dan hikmahnya. Yang kelima, qasas dalam Al-Quran merupakan kenyataan. Dan yang terakhir adalah pengaruh qasas Al-Quran dalam pendidikan dan pengajaran. Next. Apa itu qasas Al-Quran? Secara etimologi, qasas Al-Quran mencakup dua kata, yaitu qasas dan Al-Quran. Kata qasas berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata qasas yang berarti kisah, cerita atau hikayat. Sehingga qasas Al-Quran dapat diartikan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Secara terminologi, qasas Al-Quran merupakan kisah-kisah yang berupa informasi yang berupa firman Allah yang menceritakan kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah umat terdahulu, dan juga pedoman bagi manusia untuk mengetahui jalan yang benar. Dan dari kisah Al-Quran berisi pelajaran bagi manusia untuk membawa pada petunjuk agama yang manusia sampai pada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Next slide. Kemudian macam-macam qasas Al-Quran. Kisah yaitu yang pertama adalah kisah para nabi terdahulu. Kisah mengandung informasi mengenai dakwah mereka terhadap kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah, dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan syariat yang dibawa nabi mereka. Seperti kisah Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua, kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Seperti kisah Maryam, lalu Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga adalah kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti Perang Badar, Uhud, Ahyab, dan Perang Bani Nazir. Kemudian untuk manfaat qasas Al-Quran, saya serahkan kepada Kak Alia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari qasas Al-Quran. Jadi, manfaat dari qasas Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah menjelaskan prinsip dakwah agama, Islam, dan keterangan pokok syarat yang dibawa oleh para nabi kepada umat-umatnya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akanku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Lalu yang kedua itu manfaatnya untuk memantapkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya serta untuk memperkuat keyakinan kaum muslimin. Terus yang ketiga, untuk mengoreksi pendapat para ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan dan petunjuk
kitab sucinya dan membantahnya dengan argumentasi-argumentasi yang terdapat pada kitab suci yang asli atau sebelum diubah, seperti kitab Injil, Taurat, Zabur yang saat ini kita temukan itu sudah banyak diubah oleh para ahli-ahli kitab sebelumnya. Lalu yang keempat itu untuk memantapkan keyakinan dalam jiwa atau diri manusia. Yang kelima, untuk memperlihatkan kemujizatan Al-Quran dan kebenaran Rasulullah SAW dalam berdakwah dan berita mengenai umat-umat yang terdahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasuluhur ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwasannya sesungguhnya kamu pasti memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Terus yang terakhir itu adalah untuk menanamkan akhlakul karimah. Lalu, apakah pengulangan qasas Al-Quran itu memiliki hikmah? Nah, pengulangan qasas dalam Al-Quran itu memiliki hikmah. Dalam Al-Quran akan dijumpai pengulangan kisah, tetapi kisah yang berulang itu disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Terkadang di satu tempat ada bagian-bagian tertentu yang didahulukan dari sebuah kisah dan di tempat lainnya diakhirkan. Dan ada juga suatu kisah dalam suatu tempat diceritakan dalam bentuk yang sangat singkat, tetapi di tempat lain muncul lagi kisah yang sama dalam bentuk yang lebih panjang uraiannya, sehingga lebih lengkap lagi informasi dari sebuah kisah yang ditemukan dalam Al-Quran tersebut. Nah, apakah memiliki hikmah? Tentu saja Allah itu tidak akan mengulang kisah tersebut tanpa hikmah. Jadi pengulangan itu memiliki hikmah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan kesadaran atau ingatan terhadap substansi kisah tersebut. Yang kedua, pengulangan kisah itu merupakan salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran, karena pengulangan kisah yang sama dalam berbagai kesempatan dengan gaya bahasa dan misi yang berlainan sulit bahkan mustahil dilakukan oleh manusia biasa, bahkan ahli bahasa Arab pun tidak bisa. Lalu yang ketiga itu sahabat Nabi yang baru masuk Islam bisa mendengar langsung penjelasan Rasul ketika ayat Qasas diturunkan kesekian kalinya, karena mungkin mereka belum mendengar kisah itu saat turun ayat Qasas sebelumnya. Lalu Qasas Al-Quran merupakan kenyataan. Nah, apakah semua qasas Al-Quran itu merupakan kenyataan? Ya, qasas Al-Quran itu merupakan suatu kenyataan dan bukan khayalan, karena kisah-kisahnya yang memiliki nilai sastra dan telah menjadi seni yang khas di antara seni-seni bahasa dan kesusastraan. Dan kisah yang benar telah membuktikan kondisi ini dalam uslub Arabi secara jelas dan menggambarkannya dalam bentuk yang paling tinggi. Nah, uslub Arabi di sini itu seperti kata-kata bahasa Arab. Jadi, mengapa menggunakannya uslub Arabi? Karena pada saat adanya Al-Quran itu tuh emang menggunakan bahasa Arab gitu kan. Terus di negeri Arab juga, dan mereka memakai bahasa Arab seperti itu. Lalu apa pengaruh-pengaruh kisah Al-Quran dalam pendidikan pengajaran? Nah, pengaruhnya itu yang pertama, mendidik keteladanan, yang kedua, menarik perhatian dan merangsang otak, yang ketiga, menanamkan nilai akhlakul karimah dan emosional, dan yang terakhir itu, mengasah intelektualitas dan amat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai moralitas serta humanisme yang benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Baik, saya ambil alih. Terima kasih untuk Kak Lia yang telah menjelaskan beberapa bagian dari presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.